Oke, halo Pak Daniel. Jadi pada kali ini kami dari kelompok 3 operating system akan menjelaskan terkait virtual machine. Untuk kelompok 3 ini beranggotakan saya Anselius, kemudian ada teman saya Angga Mika, dan Jason Christopher. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang spesifikasi dari host host kami, yaitu kami menggunakan laptop salah satu teman saya yaitu dengan Acer Aspire 5, yaitu merupakan operating system menggunakan Windows. Spesifikasinya yaitu menggunakan Windows 11 Pro, prosesornya adalah Intel Core i5 dengan Gen 11, kemudian GPU-nya itu menggunakan Intel Iris Xe Graphics dan memorinya itu 8 GB DDR4. Untuk storage-nya itu menggunakan SSD sebesar 256 GB. Ini dilihat dari MDs Market atau Marketplace dengan melakukan pengecekan ulang melalui settings di Windows teman saya. Lalu ini bukti bahwa installation-nya sudah berhasil di VirtualBox perangkat yang digunakan. Lalu kami melakukan evaluasi dan analisis terkait CPU, memori, disk, dan network ketika membuka VirtualBox. Yang pertama ini ketika idle state nih. Jadi pada saat idle state, CPU-nya itu mengalami pada kondisi uh, penggunaan sebesar 27%. Kemudian speed-nya itu 2,95 GHz, kemudian prosesnya itu sebanyak 211, thread-nya itu 2678, dan handle-nya itu 101.577 sesuai dengan gambar yang di sini. Jadi untuk utilization di sini speed, proses, thread, handle. Ini angka 27% ini sebenarnya kalau untuk idle state itu cukup cukup tinggi, namun angka tersebut bisa saja terjadi karena bergantung kepada background apps yang berjalan atau background proses yang berjalan di latar belakang perangkat. Kemudian berikutnya itu kondisi memorinya. Jadi untuk memorinya itu in use itu 6,7 dari 7,8. Itu ya memang cukup besar karena entah kenapa banyak sekali background app yang berjalan. Kemudian untuk committed-nya itu 10,8 dari 15,6 giga, cache-nya itu 1,1 giga, dan available-nya itu sisa 1 giga. Kemudian untuk kondisi disk-nya itu yang awal itu aktifnya 0%, jadi menunjukkan benar-benar tidak ada penggunaan disk di sini, jadi tidak ada sistem pengambilan dan pembacaan dan penulisan untuk masuk ke disk. Jadi pertukaran masukan keluar dari disk tidak ada. Untuk write speed-nya juga sangat kecil sekali, 486 kilobytes per second. Dan untuk kondisi networknya, misalnya itu 40,0 Mbps, itu ya mungkin karena background apps tadi itu ada yang berjalan, jadi sehingga ada otomatis menggunakan WiFi walaupun sedikit. Untuk receive-nya juga sedikit juga, 176 kilobytes per second. Lalu saya akan menjelaskan tentang operating sistemnya yang di dalam virtual machine tersebut yaitu Linux Ubuntu. Jadi untuk Linux Ubuntu ini spesifikasi sistemnya itu menggunakan Ubuntu 24,04,3 LTS dengan prosesornya juga sama menggunakan Intel Core i5 Gen 11. Untuk memorinya itu 4 GB sesuai yang ditentukan oleh teman saya pada awalnya. Kemudian disk capacity-nya itu 34,4. Ini merupakan bukti hasil instalasi Ubuntu tersebut di perangkat teman kami. Kemudian untuk analisis dari CPU, memori, dan disk dan network serta network di Linux Ubuntu ketika ada state itu dapat dilihat sesuai dengan gambar seperti ini. Nah, jadi dari gambar ini itu dapat kita ketahui bahwa untuk CPU itu utilitas prosesornya sangat kecil karena berada di rentang antara 3,2 sampai 4,7. Ini bisa dilihat di 1,234. Kemudian untuk memorinya itu totalnya 1,3 dari 4,1 yang merupakan 32,7%. Itu masih oke karena melihat presentasi juga dari hostnya juga itu masih termasuk oke. Terus kemudian untuk networknya itu tidak ada penggunaan sama sekali, no byte, jadi tidak ada proses sama sekali yang berjalan. Untuk disk juga kurang lebih sama, untuk readingnya itu 0 bytes dan writingnya sebesar 91, kilobytes per second, itu sangat kecil sekali. Nah, total rate-nya itu 1,3 dan total width-nya itu 1,6 megabytes. Jadi itu ya kurang lebih hampir tidak ada proses sama sekali. Oke, sekarang saya akan menjelaskan performance dan analisis dari root state. Pertama dari CPU-nya sendiri, utilisasinya 27%,
speednya 3,92 GHz, prosesnya ada 109, kemudian threads-nya 2561, handle-nya ada 100.580. Next, ada di memorinya. Memorinya akan terpakai sebanyak 86%, yaitu 6,6 dari 7,8 GB. Commit-nya ada 10,8 dari 15,6 GB. Cache-nya ada 1,2 GB. Available-nya ada 1,1 GB. Kemudian kalau di DC sendiri, active time-nya 100% dengan read speed 64,8 serta write speed 10,6. Kalau dari WiFi sendiri 3,9 Mbps dan receive-nya 168 kbps. Oke, pada percobaan loader.net, sistem diuji dengan membuka tab Wikipedia di Firefox dan mengedit dokumen di WPS Writer secara bersamaan. Penggunaan CPU sangat rendah, bergeser 4 hingga 8% per core, menunjukkan beban ringan tanpa spek signifikan. Memori terpakai adalah 2,2 GB atau sekitar 52,4% dari total 4,1 GB. Dengan size sebanyak 2,1 GB dan swap hanya 520 KB. Sehingga RAM masih sangat cukup. Aktivitas jaringan hampir tidak ada dengan receiving dan sending mendekati 0 bytes per second. Total penerima 156,4 MIB dengan pengirim 2,5 MIB. Nah, disknya sendiri juga aktivitasnya minimal dengan spek kecil dan autosave WPS Writer total read 2,8 GB dan write 2,4 GB. Nah, kesimpulannya adalah pada kondisi load state, sistem berjalan sangat stabil dan efisien tanpa ada indikasi overload. Sekarang saya akan menjelaskan tentang stress test di mana kami melakukan percobaan dengan membuka 3 program. Pertama, membuka Firefox untuk menjalankan live streaming YouTube. Kemudian kedua, membuka WPS Office Word untuk membuka file Word yang sudah ada yang berisi beberapa paragraf dan juga menjalankan game seperti Card dengan modenya multiplayer online. Nah, setelah melakukan pengamatan pada OS atau Windows, CPU-nya memakai sekitar 60% dengan speed sekitar 2,4 GHz, dengan prosesornya 207, kerja 2409 dan bisa 99.652. Untuk pemakai CPU-nya cukup tinggi, sekitar 60% karena program jalankan cukup berat, tambah lagi ada game Super Tuskar dan juga Firefox yang terbuka cukup banyak tab. Kemudian memori yang dipakai sekitar 80% dengan komputernya sekitar 10,8 GB dengan capacitas 75 MB available sekitar 865 MB. Nah, pemrogramannya juga cukup tinggi karena juga program-program yang dijalankan juga cukup berat seperti Spark dan Firefox yang memiliki banyak tab. Nah, untuk di sini active time-nya sekitar 39% dengan speed sekitar 23,7 MB per second dan write speed-nya sekitar 132 MB per second. Kenapa pemakaian di sini cukup rendah? Dikarenakan tiga program ini tidak menggunakan disk. Seperti Firefox yang hanya memerlukan internet, Supertuska karena bermain multiple Allah hanya memerlukan internet saja. Dan Supertuska hanya memerlukan disk hanya untuk mengload atau membuka data-datanya. Setelah itu dia akan menjalankan di RAM. Nah, untuk WPS Office tidak menggunakan disk karena memang WPS Office sedang tidak digunakan, dia hanya terbuka saja. Nah, untuk internet yang dikirim sekitar 2,6 megabit per second, untuk reach-nya sekitar 150 kilobit per second. Nah, untuk grafik dari WiFi ini cukup dibilang banyak speknya karena Firefox sendiri juga membuka internet untuk menjalankan live streaming dan seperti sekarang membuka internet juga untuk memainkan multiplayer online-nya. Kemudian kita masuk ke activity monitor yang pada Ubuntu. Nah, untuk pemakaian CPU sendiri pada Ubuntu bisa dibilang sangat tinggi, sekitar 100% sampai 80%. Karena juga ya seperti dibilang tadi ada 3 program jalankan seperti Spark dan Windows Office dan itu juga dibilang seperti Spark juga dibilang berat dan juga pembagian beban pada CPU juga dibilang sangat adil sehingga tidak ada
semacam bottleneck pada salah satu core. Kemudian ada namanya memory and set. Untuk pemakaian ini sekitar 80%-an. Pemakaiannya juga dibilang cukup tinggi karena seperti dibilang ada 3 program yang harus dijalankan secara bersamaan. Dan juga seperti Scrum juga terbilang sangat berat. Nah, untuk pemakaian memorinya sekitar 78,9% dan swapnya sekitar 86%. Untuk pemakaian RAM ini bisa dibilang bisa diterima karena swap yang terpakai itu cuma sedikit dan memori yang terpakai tidak termasuk batas wajar dan artinya tidak terjadi kerusakan kekhawatiran. Untuk network bisa dilihat dari grafik ini eh, cukup banyak spike yang ada pada grafik karena program-program seperti Firefox dan juga suka membutuhkan internet dalam menjalankannya. Seperti Firefox membutuhkan internet dalam live streaming dan juga suka membutuhkan internet dalam memainkan mode multiplayer online-nya. Jadinya ada berbagai lonjakan grafik dalam grafik terutama lonjakan dalam menerima data seperti live streaming yang memerlukan data dari internet. Untuk di sendiri pemakaiannya pada akhir-akhir penggunaan memang rendah bakal mencapai nol. Akan tetapi pada awal-awal grafik bisa ada lonjakan spike terutama pada saat pembacaan, penulisan karena adanya seperti update pada Sportuska di mana ia memerlukan perubahan data seperti perubahan data profil pada pemain sehingga dia perlu menulis ulang data ada di disk dan juga adanya WPS Office yang mencoba untuk melakukan perubahan pada disk gitu. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.